dokter spesialis prostat, memperingatkan pria lanjut usia, kebiasaan ini memperbesar prostat. Halo, saya Dr. Sari dan dengan hangat menyambut Anda di Neurohealing. Jika Anda telah melewati usia 60 tahun, informasi yang akan saya sampaikan hari ini bukan sekadar saran biasa. Ini bisa menjadi peta utama yang mengarahkan Anda menuju masa tua yang penuh vitalitas dan bebas dari gangguan, atau sebaliknya, menandai awal perjalanan panjang dan melelahkan, penuh dengan masalah prostat. Yang tidak dipahami oleh banyak pria adalah bahwa setiap hari, melalui tindakan yang tampaknya tidak berbahaya, mereka sedang melancarkan perang diam-diam namun merusak terhadap prostat mereka sendiri. Mereka, tanpa sedikit pun curiga, sedang memberi makan musuh tak kasat mata yang tumbuh di dalam tubuh mereka. Dalam praktik sehari-hari, saya menyaksikan dua sisi dari kenyataan ini. Di satu sisi, saya melihat pria yang datang ke klinik saya dalam keputusasaan total, dengan kehidupan sosial dan pribadi mereka hancur karena dorongan terus-menerus untuk buang air kecil, nyeri hebat, dan dalam kasus terburuk, ketidakmampuan total untuk mengosongkan kandung kemih, sebuah keadaan darurat medis yang dikenal sebagai retensi urin akut. Semua ini tragis, karena selama bertahun-tahun mereka memilih untuk mengabaikan tanda-tanda kecil, peringatan halus yang dikirimkan oleh tubuh mereka sendiri. Namun, di sisi lain, dan ini adalah privilege terbesar dalam profesi saya berkesempatan merawat pria berusia 80 hingga 90 tahun yang memancarkan vitalitas luar biasa, dengan fungsi urin yang sempurna, pria yang menjalani hidup tanpa bayang-bayang masalah prostat yang menghantui mereka setiap saat. Apa rahasia mereka? Saya jamin, ini bukan pil ajaib atau genetik superior. Perbedaan mendasar, garis pemisah antara penderitaan dan kesejahteraan, terletak pada kebiasaan sehari-hari, pada rantai keputusan yang kita ambil sejak bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur. Hari ini, kita akan menguraikan secara cermat, satu persatu, 10 kebiasaan paling berbahaya dan umum yang mungkin sedang membengkakkan prostat Anda seperti balon, secara diam-diam namun sangat kejam. Saya peringatkan sekarang, kebiasaan nomor 1, yang akan kita ungkap di akhir perjalanan ini, begitu umum dan begitu melekat dalam budaya kita, sehingga sangat mungkin Anda sedang melakukannya saat ini, tanpa sedikit pun menyadari kerusakan besar yang ditimbulkannya pada tubuh Anda. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, berdiri di depan toilet, berjuang untuk memulai aliran urin, atau merasa bahwa, sekeras apapun Anda berusaha, alirannya lemah, terputus-putus, hampir seperti tetesan? Atau mungkin Anda mengenal perasaan frustrasi yang terus-menerus, bahwa baru saja selesai buang air kecil, kandung kemih Anda sudah terasa penuh lagi, seolah tak pernah kosong sepenuhnya. Ini bukan sekadar keluhan tak terhindarkan dari usia. Ini adalah sirene peringatan dari tubuh Anda, panggilan darurat dari prostat Anda. Jika Anda pernah merasakan frustrasi karena kandung kemih seolah tak pernah kosong sepenuhnya, tulis, kandung kemih sehat, di kolom komentar. Saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri, dan hari ini kita mulai perjalanan untuk mengubah kenyataan itu. Pembesaran prostat, yang secara medis dikenal sebagai hiperplasia prostat jinak atau HPB, bukanlah hukuman takdir yang tak terelakkan, melainkan hasil langsung dari proses inflamasi kronis yang dipercepat oleh faktor-faktor yang, benar-benar bisa kita kendalikan. Mari kita mulai hitungan mundur dengan kebiasaan nomor 10. Yang pertama, sekilas tampak berlawanan dengan intuisi, tapi sangat umum, minum terlalu sedikit air. Banyak pria lanjut usia, dalam upaya yang tampak logis namun sangat keliru untuk mengurangi kunjungan malam ke kamar mandi, secara drastis membatasi asupan cairan mereka, terutama di sore dan malam hari. Alasannya sederhana, lebih sedikit air masuk berarti lebih sedikit urin keluar. Namun, biologi sistem urin kita jauh lebih kompleks, dan strategi ini ternyata sangat merugikan. Ketika Anda kekurangan hidrasi yang cukup, urin yang dihasilkan menjadi sangat pekat. Bayangkan urin bukan sebagai cairan jernih, melainkan cairan kental yang penuh dengan limbah metabolik seperti urea dan amonia, dengan pH yang jauh lebih asam. Konsentrat kimia ini menjadi iritan langsung dan agresif bagi lapisan halus kandung kemih, yaitu mukosa vesikal. Sekarang, mari kita ingat anatomi dasar. Prostat bagaikan bantalan anatomi yang terletak tepat di dasar kandung kemih, mengelilingi uretra, saluran tempat urin keluar tubuh. Ketika kandung kemih terus-menerus teriritasi dan meradang karena urin pekat ini, peradangan tidak hanya terbatas di sana. Seperti kebakaran di hutan kering, ia menyebar ke jaringan di sekitarnya, dan prostat menjadi korban pertama dan paling langsung dari peradangan ini. Oleh karena itu,
Dehidrasi kronis membuat prostat Anda berada dalam kondisi iritasi dan peradangan konstan setiap hari. Dan peradangan, jangan lupa, adalah mesin utama pertumbuhan prostat. Jaringan yang meradang adalah jaringan yang membengkak, bertambah besar, dan menjadi tidak berfungsi dengan baik. Masalahnya semakin parah karena banyak obat yang umum diresepkan untuk pria lanjut usia, seperti diuretik untuk tekanan darah tinggi atau antihistamin untuk alergi, memiliki efek samping dehidrasi yang kuat, menciptakan badai sempurna bagi kesehatan prostat. Tubuh yang dehidrasi juga tidak efisien dalam mengeluarkan racun. Sistem limfatik menjadi lamban, ginjal bekerja di bawah tekanan besar, dan racun yang seharusnya dikeluarkan dengan efisien menumpuk, membebani seluruh sistem genitourinasi. Seiring waktu, kerusakan diam-diam dan bertahap ini terwujud dalam pembesaran prostat yang nyata dan memburuknya semua gejala urin yang ironisnya coba Anda hindari. Solusinya sederhana dan elegan. Jadikan air sebagai teman setia Anda. Ini bukan tentang minum literan air sekaligus, yang justru bisa membebani kandung kemih. Kuncinya adalah minum dalam jumlah kecil dan sering sepanjang hari. Selalu sediakan botol air di dekat Anda. Biasakan minum segelas air saat bangun untuk merehidrasi tubuh setelah puasa malam, dan 1 gelas lagi di antara setiap waktu makan. Jangan tunggu sampai haus. Rasa haus sudah merupakan tanda bahwa dehidrasi telah dimulai. Gunakan warna urin Anda sebagai indikator hidrasi pribadi. Warnanya harus kuning pucat, hampir transparan. Jika warnanya gelap dan berbau menyengat, itu adalah sinyal darurat dari tubuh Anda. Jangan takut pada air. Ini adalah sekutu alami paling kuat dalam perjuangan untuk prostat yang sehat. Kebiasaan nomor 9. Tirani kursi. Saya tahu, seiring bertambahnya usia, kursi favorit yang pas dengan bentuk tubuh menjadi semakin nyaman. Namun, menghabiskan waktu berjam-jam terpaku di kursi, baik saat menonton TV, membaca koran, atau bekerja di depan komputer, bisa memberikan tekanan merusak dan konstan pada prostat Anda. Ini adalah musuh diam-diam yang menyerang melalui ketidakaktifan. Ketika Anda duduk dalam waktu lama, terutama di permukaan keras atau kursi yang tidak ergonomis, Anda memberikan tekanan fisik langsung pada area panggul dan perineum, daerah penting antara skrotum dan anus. Tekanan ini memampatkan pembuluh darah vital yang memasok darah kaya oksigen dan nutrisi ke prostat. Bayangkan Anda menginjak selang air taman. Aliran air berkurang menjadi tetesan kecil. Hal yang sama terjadi pada sirkulasi darah di area panggul Anda. Penurunan aliran darah ini, atau iskemia, membuat sel-sel prostat kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang sangat dibutuhkan untuk berfungsi dan memperbaiki diri. Jaringan yang kekurangan oksigen adalah jaringan yang meradang, melemah, dan rentan. Tekanan konstan ini mengundang peradangan dan, akibatnya, pertumbuhan prostat. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan pekerjaan atau hobi yang membuat mereka duduk lama, memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk mengalami HPB dan gejala urin yang parah. Namun, kerusakannya tidak berhenti di situ. Ketidakaktifan juga melemahkan kelompok otot penting yang jarang dibicarakan, dasar panggul. Otot-otot ini berfungsi seperti hamok yang menopang kandung kemih dan prostat. Ketika kuat dan terlatih, mereka membantu mengontrol aliran urin dan memastikan pengosongan kandung kemih yang lengkap dan efisien. Gaya hidup sedentari membuat otot-otot ini lemah dan tidak aktif. Dasar panggul yang lemah sangat menyulitkan kontraksi akhir yang diperlukan untuk mengeluarkan sisa urin, menyebabkan tetesan pasca buang air kecil yang mengganggu, dan yang lebih penting, pengosongan yang tidak lengkap. Urin sisa yang tertahan di kandung kemih menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri dan iritan kronis, mempertahankan siklus peradangan prostat yang berbahaya. Solusinya bukanlah menyerah pada istirahat yang layak, melainkan menerapkan gerakan intermiten. Terapkan aturan Tron 30x2. Setiap 30 menit duduk, berdiri dan bergerak selama minimal 2 menit. Ini tidak harus olahraga berat. Cukup berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air yang kini Anda tahu sangat penting. Berjalan-jalan di taman. Lakukan peregangan kaki sederhana. Tindakan sederhana ini memutus siklus sedentari, mengaktifkan kembali sirkulasi, mengurangi tekanan langsung pada prostat, dan menjaga otot dasar panggul tetap aktif. Jangan biarkan kenyamanan kursi Anda menjadi hukuman seumur hidup bagi kesehatan prostat Anda. Kebiasaan nomor 8. Konsumsi kafein berlebihan. Secangkir kopi pagi dengan aroma kuat dan janji energi adalah ritual suci yang tak bisa ditawar bagi banyak orang.
Satu cangkir di pagi hari, dalam banyak kasus, tidak menjadi masalah besar. Bahayanya terletak pada dosis dan frekuensinya. Konsumsi berlebihan kopi dan minuman berkafein lainnya, seperti teh hitam, minuman cola, atau minuman energi, dapat mengiritasi sistem urin Anda dan memperburuk gejala prostat yang sudah sensitif. Kafein memiliki dua efek utama yang sangat bermasalah bagi pria dengan HPB. Pertama, kafein adalah diuretik alami, yang berarti memerintahkan ginjal Anda untuk menghasilkan lebih banyak urin dengan lebih cepat. Untuk sistem urin yang sehat, ini bukan masalah. Namun, jika prostat Anda sudah membesar dan sebagian menghambat keluarnya urin, peningkatan mendadak dalam produksi urin ini membebani kandung kemih yang sudah kesulitan mengosongkan diri, meningkatkan tekanan internal dan rasa urgensi. Kedua, dan mungkin lebih penting, kafein adalah iritan kandung kemih yang dikenal. Ini bekerja langsung pada otot detrusor, dinding otot kandung kemih, membuatnya berkontraksi lebih kuat dan lebih sering. Ini menyebabkan rasa urgensi mendesak, kebutuhan untuk segera lari ke kamar mandi. Dalam beberapa kasus, ini bahkan bisa menyebabkan kejang kandung kemih yang menyebabkan kebocoran urin atau inkontinensia urgensi. Bagi pria dengan prostat yang membesar, tekanan tambahan dan kontraksi tak teratur ini adalah sumber ketidaknyamanan yang konstan. Namun, agresi kafein tidak berhenti di kandung kemih. Kafein juga memiliki efek konstriktor pada otot polos di leher kandung kemih, area strategis tempat kandung kemih bertemu dengan uretra. Dengan mengontraksikan otot-otot ini, pintu keluar urin menjadi semakin sempit, sehingga menyulitkan pengosongan lengkap. Hasilnya adalah lingkaran setan yang merusak. Kandung kemih terisi lebih cepat karena efek diuretik, tetapi pada saat yang sama lebih sulit untuk mengosongkannya karena konstriksi leher kandung kemih, meninggalkan lebih banyak urin sisa. Urin yang tertahan ini meningkatkan tekanan pada prostat dan memicu peradangan. Saya tidak meminta Anda untuk menyatakan perang total terhadap kopi. Moderasi adalah strategi kemenangan. Amati tubuh Anda. Jika setelah cangkir kedua atau ketiga Anda melihat peningkatan signifikan dalam frekuensi atau urgensi buang air kecil, itu adalah sinyal jelas dari tubuh Anda. Cobalah eksperimen sederhana. Ganti cangkir kedua dengan alternatif bebas kafein. Coba teh herbal seperti chamomile atau peppermint, yang menenangkan, atau kopi decaf berkualitas baik. Terkadang, penyesuaian kecil dalam ritual harian kita bisa membuat perubahan besar dalam kenyamanan dan kesehatan jangka panjang. Kebiasaan nomor 7. Berlebihan dalam makanan pedas dan olahan. Kuliner bisa menjadi salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup, tetapi rasa kuat tertentu dan kenyamanan makanan modern mungkin sedang merugikan prostat Anda secara diam-diam. Mari kita bicara dulu tentang makanan pedas. Konsumsi berlebihan bumbu seperti cabai rawit, cabai pedas, atau saus super pedas bisa bertindak sebagai iritan, tidak hanya di mulut Anda, tetapi di seluruh saluran pencernaan dan, sebagai akibatnya, di sistem urin. Meskipun senyawa aktif, capsaicin, memiliki manfaat kesehatan dalam dosis sedang, konsumsi berlebihan dan sering dapat memicu respons inflamasi sistemik. Bagi pria dengan prostat yang sudah sensitif dan meradang, rangsangan inflamasi tambahan ini bisa menjadi pemicu yang memperburuk gejala seperti rasa terbakar atau urgensi saat buang air kecil. Menikmati hidangan dengan sedikit rasa pedas sesekali mungkin tidak masalah, tetapi jika diet harian Anda didominasi oleh rasa ekstrim, prostat Anda mungkin sedang menanggung akibatnya. Namun, penutup sejati dalam kategori ini, musuh nomor satu kesehatan Anda adalah makanan ultra olahan. Pikirkan keripik kemasan, daging olahan seperti salami atau sosis, makanan beku siap saji, dan makanan cepat saji secara umum. Produk-produk ini bukan makanan sejati. Mereka adalah koktail kimia yang dirancang untuk sangat lezat, membuat ketagihan, tetapi secara gizi kosong dan sangat pro-inflamasi. Mereka penuh dengan pengawet, pewarna buatan, natrium dalam jumlah besar, dan yang paling mengkhawatirkan, lemak berkualitas buruk seperti lemak trans dan minyak nabati olahan, kedelai, jagung, bunga matahari. Komponen-komponen ini merusak kesehatan Anda pada tingkat seluler. Kelebihan natrium, misalnya, tidak hanya meningkatkan tekanan darah, tetapi juga menyebabkan retensi cairan, yang memberikan tekanan tambahan pada seluruh sistem sirkulasi dan urin. Lemak buruk dan aditif kimia, di sisi lain, dapat mengganggu keseimbangan hormon tubuh Anda. Secara spesifik, mereka dapat mengacau levels testosteron dan, yang lebih penting, enzim 5-alfa reduktase, yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron, DHT,
hormon androgenik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan jaringan prostat. Jika Anda melihat dapur dan kulkas Anda dipenuhi lebih banyak kotak dan kemasan daripada bahan segar, saatnya melakukan perubahan drastis. Prostat Anda sedang membayar harga dari kenyamanan itu. Kuncinya adalah memprioritaskan makanan dengan kekuatan antiinflamasi alami. Isi piring Anda dengan warna-warna cerah, sayuran hijau, brokoli, paprika, tomat kaya likopen, pelindung kuat prostat. Sertakan buah-buahan seperti beri dan delima, yang kaya antioksidan. Pilih ikan berlemak seperti salmon, kaya akan omega-3, dan lemak sehat seperti yang ditemukan di alpukat, kacang-kacangan, dan terutama biji labu, yang kaya akan seng, mineral penting untuk kesehatan prostat. Diet sehat tidak harus membosankan atau membatasi. Ini tentang keseimbangan cerdas yang menyehatkan tubuh Anda, alih-alih membuatnya meradang. Kebiasaan nomor 6. Menahan keinginan untuk buang air kecil. Ini adalah situasi yang pernah kita alami semua. Anda sedang dalam rapat penting, terjebak dalam kemacetan, atau asyik menonton film, dan Anda merasakan panggilan alam. Keputusan mudah adalah mengabaikannya, menundanya, menahan sedikit lebih lama. Namun, menjadikan tindakan sesekali ini sebagai kebiasaan rutin adalah bentuk sabotase diri yang merusak kandung kemih dan, akibatnya, prostat Anda secara serius. Untuk memahami kerusakannya, bayangkan kandung kemih Anda sebagai balon otot yang elastis. Fungsinya adalah terisi secara bertahap dan, pada titik tekanan tertentu, berkontraksi untuk mengeluarkan urin secara efisien. Ketika Anda sengaja menahan urin terlalu lama, Anda memaksa otot ini untuk meregang melebihi kapasitasnya yang nyaman dan aman. Peregangan kronis ini melemahkan serat otot dinding kandung kemih, seperti karet yang kehilangan elastisitasnya jika diregangkan berulang kali hingga maksimal. Kandung kemih yang lemah, atau kandung kemih malas, kehilangan kemampuan untuk berkontraksi dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk pengosongan lengkap, yang membawa kita kembali ke masalah urin sisa yang ditakuti. Namun, kerusakan mekanis hanyalah sebagian dari cerita. Ketika kandung kemih terisi dan meregang, ia memberikan tekanan fisik langsung pada prostat, yang, seperti kita tahu, terletak tepat di bawahnya. Kompresi konstan ini menyebabkan iritasi dan pembengkakan pada jaringan prostat. Pada pria lanjut usia, yang kontrol ototnya mungkin sudah terganggu karena usia, praktik ini sangat merugikan. Selain itu, urin sisa yang tertahan di kandung kemih setelah pengosongan yang tidak lengkap adalah bahaya laten. Ini adalah cairan hangat yang kaya nutrisi, lingkungan sempurna bagi bakteri yang biasanya akan dikeluarkan untuk berkembang biak dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi kandung kemih, sistitis, dapat dengan mudah bermigrasi ke prostat, menyebabkan prostatitis bakteri akut, kondisi sangat menyakitkan yang membutuhkan pengobatan antibiotik segera, atau prostatitis kronis yang mempertahankan siklus peradangan dan pembesaran jangka panjang. Untuk melindungi kesehatan Anda, kembangkan kebiasaan baru, dengarkan dan patuhi sinyal tubuh Anda. Jangan tunda kunjungan ke kamar mandi. Begitu Anda merasakan kebutuhan jelas untuk buang air kecil, cari toilet. Ini sangat penting jika Anda sudah mengalami gejala seperti nokturia, bangun malam untuk buang air kecil. Pergi ke kamar mandi segera setelah merasakan kebutuhan adalah salah satu strategi pertahanan paling sederhana dan efektif yang Anda miliki. Ingat selalu bahwa kandung kemih dan prostat adalah tim yang tak terpisahkan. Jika satu berada di bawah tekanan, yang lain pasti akan menanggung akibatnya. Kita sudah setengah jalan, dan jika informasi ini mulai membuka mata Anda, bayangkan apa lagi yang bisa Anda pelajari untuk melindungi kesehatan Anda. Jika Anda ingin mengambil kendali atas kesejahteraan Anda, berlangganan Neurohealing dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap video adalah langkah lebih jauh menuju hidup penuh dan tanpa batasan. Kebiasaan nomor 5, merokok atau menjadi perokok pasif. Bukan rahasia bahwa rokok merusak kesehatan paru-paru dan kardiovaskular, tetapi dampak negatifnya meluas ke setiap sudut tubuh, dan prostat sangat rentan terhadap ribuan racunnya. Merokok, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu kebiasaan terburuk yang bisa dimiliki pria untuk kesehatan prostatnya. Bahkan jika Anda tidak merokok, paparan rutin dan berkepanjangan terhadap asap rokok orang lain juga menempatkan Anda pada risiko signifikan. Asap tembakau mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia yang beracun, dan setidaknya 70 diantaranya adalah karsinogen yang diketahui. Zat seperti kadmium, logam berat yang terkandung dalam konsentrasi tinggi di rokok, telah dikaitkan langsung dengan peningkatan risiko masalah prostat,
termasuk kanker prostat. Mekanisme kerusakan utama adalah melalui sistem sirkulasi. Nikotin dan karbon monoksida adalah vasokonstriktor kuat, yang berarti mereka menyempitkan pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk arteri halus yang memasok darah ke prostat. Sirkulasi yang berkurang berarti lebih sedikit oksigen, lebih sedikit nutrisi, dan pembuangan produk limbah metabolik yang lebih lambat dari jaringan prostat. Kondisi hipoksia, kekurangan oksigen, dan akumulasi racun ini menciptakan lingkungan proinflamasi kronis, tempat berkembang biak yang sempurna untuk pertumbuhan kelenjar prostat. Selain itu, merokok memicu badai stres oksidatif di tubuh. Proses ini bisa digambarkan sebagai penuaan seluler yang dipercepat. Molekul tidak stabil, yang disebut radikal bebas, yang dihasilkan secara massal oleh asap tembakau, menyerang dan merusak sel-sel sehat, termasuk DNA-nya. Tubuh memiliki pertahanan antioksidan untuk melawan kerusakan ini, tetapi merokok menghabiskan pertahanan tersebut, melemahkan kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri. Seiring waktu, kerusakan oksidatif yang menumpuk di prostat menyebabkan peradangan persisten, pembesaran kelenjar, dan, dalam kasus terburuk, mutasi seluler yang dapat berujung pada kanker. Bagi pria lanjut usia, yang sistem perbaikan selulernya secara alami lebih lambat, kerusakan ini menumpuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jika Anda masih merokok, keputusan paling kuat yang bisa Anda ambil untuk kesehatan prostat dan kesehatan umum Anda adalah mencari bantuan untuk berhenti. Bicaralah dengan dokter Anda. Ada terapi pengganti nikotin, obat-obatan, dan program dukungan yang telah terbukti sangat efektif. Manfaatnya mulai terasa hampir seketika. Dalam beberapa minggu setelah berhenti merokok, sirkulasi membaik, tingkat peradangan mulai menurun, dan prostat Anda mendapat kesempatan untuk mulai pulih. Jika Anda tidak pernah merokok, selamat. Sekarang misi Anda adalah melindungi diri dari asap rokok orang lain. Hindari lingkungan tertutup di mana orang merokok. Keputusan sederhana ini bisa menjamin tahun-tahun kesehatan prostat yang lebih baik. Kebiasaan nomor 4, melewatkan pemeriksaan medis. Dalam budaya kita, seringkali pria yang tangguh, yang tidak pernah mengeluh dan hanya pergi ke dokter ketika rasa sakit benar-benar tak tertahankan, dipuji. Pendekatan stoik terhadap kesehatan ini sebenarnya berbahaya dan merusak diri sendiri, terutama ketika menyangkut prostat setelah usia 60 tahun. Pembesaran prostat adalah proses yang licik. Ini bisa berkembang secara diam-diam selama bertahun-tahun tanpa menyebabkan gejala yang jelas pada tahap awal. Ketika gejala akhirnya muncul, masalahnya mungkin sudah cukup parah. Pemeriksaan urologi rutin adalah sistem deteksi dini Anda, radar untuk mengidentifikasi masalah jauh sebelum menjadi krisis. Di sini saya ingin berbagi kisah seorang pasien yang akan kita panggil Budi, seorang pria berusia 65 tahun, kuat, aktif, yang selalu membanggakan bahwa dia tidak membutuhkan dokter. Baginya, bangun 1 atau 2 kali di malam hari hanyalah bagian dari penuaan. Dia mengabaikan penurunan bertahap dalam kekuatan aliran urinnya dan sensasi pengosongan yang tidak lengkap. Dia merasa malu untuk membicarakan masalah itu. Budi tidak datang ke klinik atas kemauannya sendiri, tetapi karena istrinya, yang khawatir, hampir memaksanya. Ketika akhirnya saya memeriksanya, dia tidak sedang menghadapi gangguan kecil. Dia menderita retensi urin akut, kondisi yang sangat menyakitkan di mana kandung kemih hampir pecah, tetapi uretra sangat tertekan oleh prostat sehingga tidak mungkin buang air kecil. Ini adalah keadaan darurat medis yang membutuhkan kateterisasi segera. Tes darah sederhana untuk mengukur antigen spesifik prostat, PSA, dan pemeriksaan rektal beberapa tahun sebelumnya bisa saja mendeteksi masalah saat masih mudah ditangani dengan perubahan pola makan dan gaya hidup. Sebaliknya, Budi menghadapi prosedur invasif dan perjalanan pemulihan yang panjang dan sulit. Kisahnya adalah pengingat kuat. Pencegahan bukan pilihan, melainkan keharusan mendesak. Pemeriksaan seperti colok dubur, yang memungkinkan dokter meraba ukuran dan konsistensi prostat, dan tes PSA darah cepat, sederhana, dan bisa menyelamatkan nyawa, atau setidaknya menyelamatkan kualitas hidup Anda. Menunda janji karena takut atau malu berarti kehilangan kesempatan berharga untuk bertindak secara preventif. Semakin awal peradangan atau pertumbuhan abnormal terdeteksi, semakin luas pilihan pengobatan alami dan kurang invasif yang tersedia. Jangan tunggu sampai gejala mengatur hidup Anda. Konsultasikan dengan dokter atau urolog setidaknya sekali setahun untuk pemeriksaan prostat. Jangan melihatnya sebagai tanda kelemahan,
tetapi sebagai tindakan paling cerdas dan proaktif yang bisa dilakukan pria untuk masa depannya. Kebiasaan nomor 3. Konsumsi daging merah berlebihan. Sepotong daging panggang yang lezat adalah pilar dalam banyak budaya dan sumber kenikmatan kuliner. Namun, jika daging merah menjadi bintang utama piring Anda setiap hari, Anda mungkin sedang diam-diam memberi makan pertumbuhan prostat Anda. Berbagai penelitian ilmiah telah menetapkan korelasi jelas antara asupan daging merah yang tinggi, terutama daging olahan seperti bacon, sosis, dan daging deli, dengan peningkatan penanda peradangan di seluruh tubuh, termasuk prostat. Penyebab utamanya adalah lemak jenuh dan senyawa kimia yang dihasilkan selama pemrosesan dan pemasakan pada suhu tinggi. Daging merah kaya akan asam arachidonat, jenis lemak omega-6 yang digunakan tubuh untuk menghasilkan prostaglandin dan leukotrien, mediator kuat peradangan. Ketika dikonsumsi berlebihan, ini menggeser keseimbangan menuju kondisi proinflamasi kronis. Selain itu, ketika daging dimasak pada suhu tinggi, dipanggang, digoreng, atau dimasak hingga sangat matang, terbentuk senyawa berpotensi berbahaya seperti amina heterosiklik, AHC, dan hidrokarbon aromatik polisiklik, HAP, yang tidak hanya meningkatkan stres oksidatif, tetapi juga diklasifikasikan sebagai karsinogen. Pada pria lanjut usia, yang sistem pencernaannya sering melambat, daging merah, yang lebih sulit dicerna, bisa bertahan lebih lama di usus, berkontribusi pada masalah pencernaan dan peningkatan tekanan di area panggul. Anda tidak perlu menjadi vegetarian dalam semalam. Kuncinya, sekali lagi, adalah moderasi dan penggantian cerdas. Cobalah kurangi konsumsi daging merah menjadi 1 atau maksimal 2 kali seminggu. Sebagai gantinya, perkaya diet Anda dengan sumber protein yang lebih ramping dan antiinflamasi. Ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon, makarel, atau sarden, adalah pilihan luar biasa karena kandungan asam lemak omega-3 yang tinggi, yang secara aktif melawan peradangan. Ayam atau kalkun panggang atau oven juga merupakan alternatif yang baik, dan jangan remehkan kekuatan protein nabati. Masukkan lebih banyak hidangan berbasis kacang-kacangan seperti sup lentil, semur kacang Arab, atau hidangan dengan kacang hitam. Perubahan ini tidak hanya akan mendukung kesehatan prostat Anda, tetapi juga meningkatkan pencernaan, kesehatan kardiovaskular, dan tingkat energi Anda. Tubuh Anda akan berterima kasih dengan gejala yang lebih sedikit dan fungsi prostat yang lebih baik dalam jangka panjang. Kebiasaan nomor 2, mengabaikan lemak perut. Seiring bertambahnya usia pria, adalah hal biasa jika berat badan cenderung menumpuk di sekitar pinggang, membentuk apa yang dikenal sebagai perut bir. Perubahan dalam komposisi tubuh ini bukan hanya masalah estetika atau soal celana yang semakin ketat. Lemak perut, juga dikenal sebagai lemak visceral, adalah pabrik metabolik yang aktif dan merupakan sinyal peringatan kritis untuk kesehatan prostat Anda. Lemak visceral bukanlah massa pasif. Ini adalah organ endokrin yang menghasilkan dan melepaskan berbagai zat kimia, termasuk sitokin inflamasi seperti faktor nekrosis tumor alfa. Zat-zat ini bersirkulasi di seluruh aliran darah, mempromosikan kondisi peradangan kronis tingkat rendah di seluruh tubuh. Prostat, sebagai jaringan yang sensitif terhadap peradangan, adalah salah satu organ yang paling menderita. Peradangan konstan ini mengiritasi jaringan prostat, berkontribusi langsung pada pertumbuhannya, HPB, dan meningkatkan risiko signifikan untuk mengalami masalah urin yang parah. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan lingkar pinggang lebih besar memiliki kemungkinan jauh lebih tinggi untuk menderita pembesaran prostat, mengalami nokturia, buang air kecil malam yang sering, dan bahkan disfungsi ereksi karena kesehatan vaskular terganggu. Namun, agresi hormonal mungkin bahkan lebih licik. Jaringan lemak, terutama lemak visceral, kaya akan enzim yang disebut aromatase. Fungsi aromatase adalah mengubah androgen seperti testosteron menjadi estrogen. Pada pria dengan lemak perut berlebih, konversi ini dipercepat, menyebabkan ketidakseimbangan hormonal. Kadar testosteron relatif lebih rendah dan kadar estrogen lebih tinggi. Profil hormonal yang berubah ini telah dikaitkan langsung dengan promosi pertumbuhan sel prostat. Selain itu, kita tidak bisa melupakan faktor mekanis murni. Massa lemak visceral memberikan tekanan fisik konstan pada organ panggul. Bayangkan membawa beban 5 atau 10 kg yang diikat permanen di pinggang Anda. Itulah beban yang menekan kandung kemih dan, di bawahnya, prostat Anda, 24 jam sehari, memperburuk urgensi dan sensasi tekanan. Solusinya bukan pada diet ketat yang ekstrim dan tidak berkelanjutan, melainkan pada memperkenalkan perbaikan yang lambat, konstan,
dan bertahap. Mulailah dengan perubahan kecil. Ganti roti putih dengan roti gandum. Kurangi drastis konsumsi gula dan minuman manis, dan kendalikan ukuran porsi. Tambahkan jalan kaki harian selama 30 menit dengan langkah cepat. Kehilangan bahkan persentase kecil dari berat badan Anda, hanya beberapa kilogram, dapat menghasilkan keringanan gejala urin yang signifikan. Menjaga lingkar pinggang yang sehat, umumnya dianggap di bawah 102 cm untuk pria, bukan soal kesombongan. Ini adalah salah satu strategi paling kuat dan jangka panjang yang bisa Anda adopsi untuk melindungi kesehatan prostat Anda. Kebiasaan nomor 1, tidak mengelola stres kronis. Akhirnya, kita sampai pada kebiasaan paling berbahaya dari semua, justru karena ini yang paling tidak terlihat, paling diremehkan, dan yang paling diabaikan oleh sebagian besar pria. Stres kronis adalah racun diam-diam bagi prostat. Ketika Anda hidup dalam kondisi kecemasan, ketegangan, kekhawatiran, atau tekanan yang konstan, tubuh Anda masuk ke mode bertahan hidup yang terus-menerus. Kondisi, lawan atau lari, ini memicu pelepasan hormon stres secara konstan, terutama kortisol, dari kelenjar adrenal. Dalam jangka pendek, kortisol bermanfaat, tetapi ketika kadarnya tetap tinggi secara kronis, ini menyebabkan kerusakan besar. Seiring waktu, hormon-hormon ini menyebabkan peradangan sistemik, ketegangan otot kronis, dan ketidakseimbangan hormonal yang secara langsung memengaruhi prostat. Stres memiliki efek fisik langsung pada panggul. Ini menegangkan otot dasar panggul secara tidak sengaja, semakin membatasi aliran darah ke area tersebut dan mengiritasi saraf yang mengelilingi prostat. Kondisi ini kadang-kadang didiagnosis sebagai prostatitis kronis atau sindrom nyeri panggul kronis, dapat meniru dan memperburuk gejala HPB secara drastis. Selain itu, kortisol yang tinggi secara kronis melemahkan fungsi kekebalan tubuh, membuat tubuh sulit melawan peradangan atau infeksi laten yang mungkin ada di prostat. Pria lanjut usia seringkali memikul beban stres besar secara diam-diam. Kekhawatiran finansial tentang pensiun, masalah keluarga, penyakit orang terkasih, atau penurunan kesehatan mereka sendiri. Semua ini menumpuk. Hasilnya pada tingkat fisik adalah buang air kecil yang lebih sering, karena stres mengaktifkan kandung kemih, nyeri panggul, sensasi urgensi konstan, dan pembengkakan prostat yang lebih besar. Tapi disinilah kabar terbaiknya. Berbeda dengan faktor lain, pengelolaan stres sepenuhnya berada dalam kendali Anda dan tidak memerlukan tindakan drastis. Kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari dapat mengurangi tingkat stres Anda secara drastis dan, dengan itu, peradangan. Cobalah pernapasan dalam. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 4 detik. Dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi ini hanya selama 2 menit. Tambahkan olahraga ringan seperti berjalan di alam, yang terbukti menurunkan kadar kortisol. Luangkan 10 menit sehari untuk keheningan, tanpa layar atau gangguan. Tawa, koneksi sosial dengan teman dan keluarga, dan memastikan tidur berkualitas adalah obat yang sangat ampuh untuk tubuh dan prostat Anda. Mengelola stres bukan hanya tentang merasa lebih baik secara mental, ini tentang menyembuhkan tubuh Anda dari dalam keluar. Perubahan ini saja dapat membantu mengurangi gejala dan menghentikan pertumbuhan prostat secara alami. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah langkah paling kuat yang bisa Anda ambil hari ini menuju hidup yang lebih sehat, tenang, dan nyaman. Sekarang setelah Anda mengetahui 10 kebiasaan yang diam-diam membesarkan prostat Anda, pertanyaan krusialnya adalah, apa yang akan Anda lakukan mulai hari ini? Ini bukan tentang penyesuaian kecil yang tidak penting. Ini tentang mengambil langkah-langkah kuat yang dapat mencegah bulan atau bahkan tahun penuh ketidaknyamanan, malam tanpa tidur, kunjungan darurat ke rumah sakit, dan ketergantungan pada obat-obatan dengan efek samping. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, saatnya bertindak adalah sekarang. Jangan tunggu sampai gejala menjadi tak tertahankan. Mulailah dengan sesuatu yang kecil namun signifikan. Pilih untuk mengubah satu kebiasaan minggu ini. Berkomitmen untuk minum 1,5 liter air sehari, bangun dari kursi setiap setengah jam, atau ganti daging merah pada makan malam dengan ikan. Setiap tindakan positif, sekecil apapun, adalah suara untuk kesehatan Anda. Prostat Anda tidak akan sembuh dalam semalam, tetapi dengan kebiasaan yang tepat dan konsistensi, kemampuan pemulihan tubuh Anda bisa luar biasa. Ingat, Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Dengan informasi yang tepat dan tekad untuk merawat diri, tidak pernah terlambat untuk memulai.
Kesehatan Anda ada di tangan Anda. Tidak terlambat untuk menulis ulang kisah prostat Anda. Mulailah hari ini. Pilih satu kebiasaan dan berkomitmen untuk mengubahnya. Dan jika video ini memberikan nilai bagi Anda dan Anda ingin melanjutkan perjalanan penyembuhan dan pengetahuan ini, saya undang Anda untuk bergabung dengan komunitas kami di Neurohealing. Berlangganan, bagikan video ini dengan teman atau keluarga yang membutuhkannya, dan tinggalkan komentar dengan kebiasaan yang akan Anda mulai ubah hari ini. Merawat prostat Anda adalah merawat kualitas hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.